Pada off-season 2019, San Antonio Spurs men-trade pemain bintang mereka, Kawhi Leonard, ke Toronto Raptors. Saat itu, Leonard, Danny Green, dan sejumlah uang di-trade dengan beberapa aset dari Toronto Raptors, yaitu DeMar DeRozan, Jakob Poeltl, dan sebuah first round pick. Dalam sekejap, trade ini langsung membawa perubahan besar untuk Toronto Raptors. Tim yang semula selalu kalah dari LBG ini, tiba-tiba saja menjadi tim yang kuat di playoff, dan akhirnya mereka berhasil meraih gelar juara. Tidak ada yang mengira bahwa tim Toronto Raptors ini bisa meraih juara. Keberhasilan mereka seolah-olah terjadi dengan sangat instan dan cepat. 5 tahun berlalu, dan kini rupanya banyak dari pemain Raptors 2019 yang sudah tidak lagi di Raptors. Baru-baru ini, Toronto Raptors men-trade pemain bintang mereka, Pascal Siakam, dan kini hanya tersisa satu pemain saja dari roster Toronto Raptors 2018-2019, yaitu Chris Boucher. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang lagi nyari kaos basket keren, kalian bisa cek di Ina Basketball. Terdapat berbagai kaos basket kece seperti kaos Stephen Curry, kaos Klay Thompson, kaos Michael Jordan, dan masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang minat, teman-teman bisa langsung aja cek Tokopedia atau Shopee Ina Basketball. Tautannya ada di kolom deskripsi. Nyaris semua pemain dari roster Toronto Raptors musim 2018-2019 sudah tidak ada lagi berada di Raptors saat ini. Bintang utama, sekaligus Finals MVP, Kawhi Leonard, langsung hengkang ke Clippers sesaat setelah meraih juara. Big man utama, Marc Gasol, saat ini sudah pensiun dan menjadi presiden basket di Eropa. Jeremy Lin saat ini sudah bermain di Liga Basket Taiwan. OG Anunoby sudah di-trade ke New York Knicks pada akhir Desember yang lalu. Dan yang terbaru, Pascal Siakam, pemain terbaik di NBA Finals 2019 setelah Kawhi Leonard, juga telah di-trade baru-baru ini ke Indiana Pacers. Dengan perginya Pascal Siakam ke Indiana Pacers, maka kini hanya tersisa satu nama saja yang merupakan veteran dari roster 2019, yaitu Chris Boucher. Meski begitu, Boucher hanyalah bagian dari roster 2018-2019 saja. Ia tidak pernah bermain sedetik pun di NBA Finals 2019. Itu karena ia memang tidak dimainkan sama sekali oleh pelatihnya. Pelatih Raptors memang tidak mau ambil resiko di final 2019 tersebut. Ia kala itu hanya memainkan segelintir pemain saja yang ia rasa bisa berkompetisi. Pemain-pemain lain sekelas Jeremy Lin, Patrick McCaw, dan Malcolm Miller bahkan hanya mendapatkan sedikit menit bermain di NBA Finals. Hal ini merupakan hal yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa NBA merupakan sebuah bisnis dan artinya setiap pemain dapat datang dan pergi dengan cepat. Roster dan prestasi tim dapat berubah hanya dalam hitungan bulan. Raptors yang merupakan tim terkuat di 2019 kini nyaris kehilangan semua pasukan 2019-nya di tahun 2024 ini. Chris Boucher sendiri kini sudah bukan lagi seorang bench warmer. Ia kini merupakan bagian dari rotasi Toronto Raptors, mencatatkan rataan sekitar 6 poin dan 4 rebounds. Memang, rataan tersebut bukan rataan yang elit, tapi paling tidak, rataan tersebut lebih baik dibanding rataannya di musim 2018-2019 yang lalu. BTW, Boucher ini merupakan pemain yang menarik. Ia merupakan salah satu pemain yang paling beruntung di NBA. Di 2 musim perdananya, Boucher langsung berhasil menyabet 2 buah gelar juara NBA. Gelar juara pertamanya diraih di tahun 2018, di mana saat itu ia berseragam Golden State Warriors. Boucher sendiri hanya bermain pada 1 game saja di sepanjang musimnya bersama Golden State. Meski begitu, Warriors tetap berbaik hati dan membagikan cincin juara kepada Boucher. Di musim berikutnya, Boucher mencoba peruntungan ke Toronto Raptors. Di babak final, Raptors dipertemukan dengan mantan timnya Boucher, yaitu Golden State Warriors. Di final tersebut, tim yang dibela Boucher lagi-lagi berhasil meraih kemenangan. Raptors menang 4-2 dan Boucher lagi-lagi berhasil meraih gelar juaranya di NBA. Entah sampai kapan Boucher bisa bertahan di Toronto Raptors, tapi sepertinya ia masih akan tetap berada di Raptors sampai akhir musim karena trade deadline sudah semakin dekat dan Raptors terlihat tidak punya rencana untuk men-trade Boucher dikarenakan mereka telah melakukan cukup banyak trade di musim ini. Kehilangan Pascal Siakam di musim 2023-2024 ini jelas merupakan kehilangan yang besar dari Toronto Raptors. Meski begitu, mereka harus tetap mendongakkan kepala mereka karena sudah saatnya mereka rebuilding.
Dengan tidak adanya Pascal Siakam, maka kini Raptors harus bertumpu pada beberapa pemain mereka, antara lain Gary Trent Jr., Immanuel Quickley, Scottie Barnes, serta akuisisi baru mereka, RJ Barrett. BTW, Raptors sendiri juga seperti tidak rugi-rugi amat dalam trade Pascal Siakam ini. Mereka mendapatkan 3 pemain solid, yaitu Bruce Brown, Kira Lewis, dan Jordan Nwora. Mereka juga mendapatkan 3 buah first round picks di NBA Draft mendatang, yang mana jika mereka gunakan dengan baik, maka akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ngomong-ngomong, banyak yang menyayangkan Pacers yang membuang-buang banyak first round picks dalam trade ini. Orang-orang berkata, Pacers rugi karena telah membuang masa depan mereka demi mendapatkan Pascal Siakam. Menurut saya, hal yang dilakukan oleh Pacers ini bukanlah hal yang buruk. Pacers tidak dikenal sebagai tim yang pandai dalam memilih pemain di NBA Draft. Di beberapa draft terakhir, mereka beberapa kali mendapatkan first round picks, meski begitu, mereka gagal menemukan pemain yang bagus. Satu-satunya pemain first round pick solid yang berhasil mereka dapat di beberapa tahun belakangan ini hanyalah Bennedict Mathurin saja. Mathurin merupakan pemain yang solid, mencetak kerataan sekitar 15 poin dan 4 rebound di musim ini. Memang, Pacers tidak mendapatkan top 5 picks di beberapa draft terakhir, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pemain yang oke, tapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. Beberapa tim lain seperti Golden State Warriors dan Miami Heat juga hanya mendapatkan late first round picks. Meski begitu, karena tim scouting dan coaching mereka yang memiliki skill yang elit, mereka dapat menggunakan late first round pick tersebut dengan amat baik. Pacers tidak memiliki tim scouting dan coaching sebaik Warriors atau Miami Heat, sehingga men-trade first round picks tersebut kepada Raptors bukanlah merupakan hal yang salah. Game pertama Raptors tanpa Pascal Siakam berakhir dengan mengejutkan. Meski tanpa pemain intinya, tapi Raptors tetap tampil mengerikan di game perdana tanpa Siakam tersebut. Berhadapan dengan Miami Heat yang full tim asuhan coach Darko Rajakovic ini berhasil menundukkan Heat dengan skor telak 121-97. Seluruh pemain Toronto Raptors tampil solid di game ini. Ada RJ Barrett dengan 26 poin, 8 rebound, dan 3 assist. Lalu Scottie Barnes dengan 20 poin, 5 rebound, 8 assist. Gary Trent Jr. dengan 28 poin, dan masih banyak lagi. Setelah ditinggal Siakam, tim ini malah tampil gahar dan bahkan berhasil mengalahkan tim kuat sekelas Miami Heat. Usai membicarakan kubu Toronto Raptors, sekarang mari kita bicarakan juga kubu Indiana Pacers. Pacers merupakan tim yang cukup hebat di musim ini. Dipimpin oleh point guard kelas atas seperti Tyrese Haliburton, mereka kini bertengger di posisi ke-6 wilayah timur. Kedatangan skorer hebat sekelas Pascal Siakam jelas merupakan booster yang luar biasa untuk Pacers. Saat ini, Tyrese merupakan tumpuan utama dalam scoring dan playmaking. Dengan datangnya Pascal Siakam, kini Tyrese Haliburton tidak perlu terlalu berfokus kepada scoring dan bisa semakin fokus untuk menang. Ngomongin soal Pascal Siakam, Pascal ini memiliki kisah yang cukup unik. Awalnya, orang tua Pascal sebenarnya menginginkan Pascal untuk menjadi seorang pastor Katolik. Ayah Pascal bahkan sampai-sampai memasukkan Pascal Siakam ke sekolah seminari di saat usianya masih 11 tahun. Bagaimanapun, selama di sekolah tersebut, Pascal merasa kurang cocok dan akhirnya, pada usia 15 tahun, ia pun memutuskan untuk tidak ingin menjadi pastor. Di saat yang sama, Pascal mulai mengenal olahraga basket. Ia beberapa kali juga rajin mengikuti camp basket yang diselenggarakan di sekitar sekolah seminarinya. Suatu hari, di saat sedang latihan di camp basket, seorang pemain NBA, Luke Mbah A Moute, menonton dan tertarik kepada bakat dari Pascal. Untuk informasi, rumah dari Mbah A Moute terletak tak jauh dari sekolah seminarinya Pascal, sehingga A Moute pun cukup akrab dengan lingkungan sekolahnya Pascal. Usai tertarik dengan bakat dari Pascal Siakam, A Moute pun kemudian mengajak Pascal untuk mengikuti camp miliknya. Dan semenjak itu, A Moute pun terus membantu Pascal Siakam sampai akhirnya ia bisa menjadi bintang NBA besar seperti sekarang. Tidak ada yang menyangka bahwa Pascal bisa melangkah sejauh ini. Tidak ada yang menyangka keikutsertaannya dalam camp basket di sekitar sekolahnya dapat mengubah hidupnya menjadi amat drastis. Kembali lagi ke berita trade ini mungkin akan menjadi trade terakhir dari Toronto Raptors di musim ini. Sudah banyak perubahan besar yang mereka lakukan, mulai dari men-trade OG Anunoby hingga men-trade franchise player sekelas Pascal Siakam. Selain itu, trade ini juga menunjukkan bahwa NBA terus bergerak dan berubah. Kini, para pemain bagian dari Raptors 2019 telah pindah ke tim lain atau sudah pensiun, dan kini hanya ada satu saja yang tersisa, yaitu
Chris Boucher. Oke teman-teman, demikian video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.